Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu adalah nama yang ditulis oleh Allah di lembar hati setiap anak. Ibu tidak pernah memintamu menjadi seorang sufi yang agung. Ia hanya ingin engkau menjadi manusia yang tahu berterima kasih. Dalam setiap sujudnya, ia menyebut namamu. Dalam setiap lelahnya, ia tak pernah mengeluh. Dan dalam tangisnya, ia tetap berusaha tersenyum untukmu. Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam Ihya Ulumuddin, berbakti kepada ibu adalah jihad hati, karena tidak semua yang mencintai mampu untuk menghormati. Bertahun-tahun kemudian, Ibunda Bayo Said wafat. Orang-orang di sekitarnya melihat, sejak hari itu, Bayo Said lebih banyak menangis daripada berbicara. Seseorang memberanikan diri bertanya, "Wahai Syekh, mengapa engkau terus menangis?" Dengan suara bergetar, Bayo Said menjawab, "Karena satu pintu surga telah tertutup untukku selamanya." Lalu beliau melanjutkan, "Kini, aku hanya bisa berdoa kepada Allah, agar ia menjaga semua ibu di dunia ini. Sebab di bawah telapak kaki mereka, ada taman surga yang sering kita abaikan." Para ulama dan sufi besar telah lama mengingatkan kita tentang hal ini. Syekh Abu Thalib Al-Maki dalam kitabnya Qut Al-Qulub menulis, "Barang siapa ingin tahu sejauh mana hatinya dekat kepada Allah, lihatlah bagaimana ia memperlakukan ibunya." Zulnun Al-Mishri juga berkata, "Ibu adalah bukti nyata cinta Allah di bumi. Siapa yang menolak kasihnya, ia akan sulit memahami rahmat Tuhan." Bahkan Rabiah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang agung, pernah berdoa, "Ya Allah, rahmati ibuku sebagaimana engkau menurunkan kasih-Mu padaku melalui dirinya." Segelas susu yang dibawa Bayo Said untuk ibunya malam itu bukan sekadar minuman. Itu adalah lambang cinta yang tak terucap. Susu adalah simbol kasih, kelembutan, dan pelayanan tanpa pamrih. Bayo Said tahu betul bahwa melayani ibunya adalah bentuk zikir yang paling indah, lebih lembut dari butiran tasbih di lidah, dan lebih dalam maknanya dari doa yang panjang. Sebagaimana Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya, "Berbuat baik kepada ibu di waktu tuanya, pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat sholat sunnah." Baginda Rasulullah pun menegaskan hal ini dalam sebuah hadis yang masyhur. Seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku hormati?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya untuk ketiga kalinya, "Lalu siapa lagi?" Beliau tetap menjawab, "Ibumu." Baru pada pertanyaan keempat, Rasulullah menjawab, "Kemudian ayahmu." 3 kali Rasulullah menyebut ibumu, seolah ingin mengingatkan kita semua bahwa cinta dan bakti kepada ibu adalah 3/4 dari pondasi keimanan dan kemanusiaan kita. Sekarang, mari kita merenung sejenak. Berapa banyak dari kita yang sibuk mencari jalan menuju Tuhan, padahal Tuhan telah meletakkan pintu nia di rumah kita sendiri dalam sosok seorang ibu yang setiap hari menunggu kabar kita. Kita mencari keridaan Allah di masjid-masjid yang megah, tapi lupa bahwa keridaan itu juga ada di dapur sederhana, tempat ibu menyiapkan makan untuk kita. Kita sibuk mengejar doa dari para wali dan ulama, tapi kita sering lupa bahwa doa seorang ibu lebih cepat naik menembus langit daripada 1000 wirid seorang sufi sekalipun. Di akhir hayatnya, Bayo Said sering menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, jika aku memiliki satu saja amal yang Engkau terima, maka jadikanlah semua pahalanya untuk ibuku. Bila kelak aku berdiri di hadapan-Mu di hari kiamat, izinkan aku menggandeng tangannya untuk masuk ke surga-Mu. Karena setiap langkahku di dunia ini berdiri di atas doa dunia yang tak pernah henti." Mari kita tutup perenungan ini dengan doa. Ya Allah, Engkau ciptakan cinta seorang ibu sebagai pantulan dari kasih-Mu yang abadi. Ampunilah segala dosa dan kelalaian kami terhadap mereka. Ringankanlah langkah mereka menuju surga. Dan jadikanlah kami anak-anak yang tahu bersyukur sebelum penyesalan datang di hadapan pusara. Astoris Kroberhem Hama, Kama Robayani Shogi. Ya Tuhanku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Kisah Bayo Said mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju Allah tidak selalu harus melewati gunung dan samudra. Terkadang, jalan itu hanya sebatas dapur kecil di rumah kita dan segelas air yang kita siapkan dengan penuh cinta untuk ibu kita. Barang siapa menjaga ibunya dengan sabar, maka sesungguhnya ia sedang dijaga oleh Allah dengan penuh kasih. Terima kasih
telah menyimak. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkan semua ini sebagai ibadah agar Allah ridho, dan semoga menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.